Mengaku mendapat bisikan gaib, seorang remaja berusia 14 tahun di Jakarta Selatan menusuk ayah, ibu, dan neneknya dengan pisau dapur. Ayah dan nenek tewas seketika, sementara sang ibu berlumuran darah dilarikan ke rumah sakit. Benarkah penusukan itu disebabkan bisikan gaib, ataukah ada motif lain? Nah, bagaimana kisahnya? Penasaran bukan? Silakan klik subscribe dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman melanjutkan menyimak kisah tragis ini. Di Pembaringan, Jumat malam 29 November 2024, MAS, remaja berusia 14 tahun, merasa sulit tidur. Keresahan menyergapnya. Meski malam mulai larut, ia masih kesulitan memejamkan mata. Seolah tak ada kenyamanan di kamar itu, tempat yang biasanya ia melepas lelah. Di rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu, MAS merasa ada yang tidak biasa. Ia merasakan ada bisikan-bisikan gaib yang membuatnya resah. Hingga hari berganti, melewati pukul 12 malam, bisikan itu semakin kuat menghantuinya. Sekitar pukul 1 dini hari, bisikan itu pun menggerakkan dirinya untuk bangkit dari tempat tidur di lantai 2, berjalan menuju dapur di lantai 1. Dari dapur itulah ia mengambil sebilah pisau, kemudian kembali berjalan ke lantai 2, menuju ruang tidur kedua orang tuanya. Tanpa banyak kata, remaja itu menusuk ayahnya yang sedang terlelap. Seketika sang ayah yang berinisial APW itu memekik bersimbah darah. Pekikan pria berusia 40 tahun itu membuat sang ibu yang ada di sebelahnya pun terbangun. Melihat ibunya terbangun, MAS pun menusuk perempuan berusia 40 tahun itu. Beberapa tusukan mendarat di tubuhnya. Sang ibu yang berinisial AP itu berteriak dan bersama suaminya berlari ke lantai 1 menghindari serangan sang anak. Sayang, tusukan yang mendarat di tubuh sang ayah mengenai titik yang mematikan. Sesampainya di lantai 1, sang ayah pun meregang nyawa. Mendengar ada keributan, sang nenek berinisial RM terbangun dan keluar kamar. Saat keluar itulah, perempuan berusia 69 tahun itu pun dihujami tusukan oleh MAS. Seketika sang nenek pun meregang nyawa. Masih awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau dari dapur, dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut. Ini interogasi awal, ya, olah TKP awal, ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah, ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Berarti yang pertama ditusuk bapaknya? Bapaknya. Bapaknya, neneknya, baru ibunya? Bapaknya, ibunya, baru neneknya. Sementara sang ibu yang mengalami luka tusuk di punggung, leher, pipi, dan lengan itu berusaha menyelamatkan diri, keluar dari rumah dengan melompat pagar. Tak jauh dari rumahnya, AP yang berhasil lompat pagar bertemu dengan F, warga komplek perumahan di Cilandak itu. F pun menghubungi security perumahan.
Security perumahan bernama Agus kemudian memastikan kabar dari F dengan menjumpai F yang sedang bersama AP. Agus tentu saja kaget melihat kondisi AP yang berlumuran darah. Melalui sambungan HT, Agus menginformasikan ke security lainnya. Dari pemberitahuan via HT itulah, security Tommy dan Guntur bergerak menuju tempat kejadian perkara. Di tengah jalan justru bertemu dengan MAS yang sedang berjalan menuju taman perumahan. Agus yang juga melihat pelaku kemudian memanggilnya. Bukannya berhenti, MAS malah berlari menjauh. Tommy dan Guntur pun dengan sigap mengejarnya. Tak berapa lama, MAS dapat diamankan dengan kondisi kedua tangannya masih berlumuran darah. Kepada polisi, MAS mengaku bahwa ia mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang meresahkan yang membuatnya tega secara brutal menusuk orang tua dan neneknya. Namun, polisi masih belum yakin. Meski MAS sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih mendalami motif lain aksi penganiayaan dan pembunuhan itu. Akankah ada pengaruh alkohol atau narkoba? Ataukah ada tekanan dari orang tua agar giat belajar demi prestasi? Ataukah ada pengaruh buruk dari kebiasaan menggunakan handphone, seperti game dengan kekerasan atau mengakses situs radikalisme? Tes urin pun dilakukan. Hasilnya, MAS dinyatakan negatif narkoba. Terkait hasil tes urin pelaku sendiri, Tes urin negatif. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak? Nanti? Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa, Pak? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalam, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau itu. Tidak ada motif lain, Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalam. Ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. Sedangkan terkait isu yang beredar bahwa MAS dipaksa untuk terus belajar dalam rangka mengejar prestasi, dibantah oleh MAS. Ia menceritakan kepada penyidik bahwa memang ia suka belajar agar dirinya pintar. Bagaimana dengan pengaruh buruk ponsel? Polisi sudah memeriksa dan membuka handphone MAS. Ponsel sudah dibuka, sementara belum ditemukan hal yang menyimpang, kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal kepada media. Selain itu, polisi juga kini menggandeng Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk memeriksa kejiwaan dan motif MAS melakukan penusukan. Bagaimanakah tanggapan ahli psikologi forensik mengenai kasus ini? Beda kisah kalau kita bicara tentang pelaku yang masih berusia kanak-kanak. Paling tidak ada 5 sistem atau 5 lingkungan yang perlu ditelaah. Mulai dari sistem mikro sampai dengan sistem makro. Atau secara lebih spesifik, saya pribadi ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan pidana, saya akan mengecek tentang 5 hal. Pertama, saya mencari tahu ada tidak kemungkinan bahwa anak ini memiliki kondisi mental yang khusus sifatnya. Sekaligus, adakah kemungkinan bahwa yang bersangkutan menyalahgunakan zat-zat terlarang, baik itu narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Yang kedua, saya juga mencari tahu tentang fantasi kekerasan yang ada pada dia. Bicara fantasi kekerasan, berarti relevan bagi kita untuk mencoba mengidentifikasi apa saja yang dia baca, situs apa saja yang dia kunjungi, film-film atau tayangan seperti apa saja di channel YouTube yang dia saksikan, mimpi-mimpinya seperti apa. Itu akan membantu kita memahami tentang bagaimana anak ini mengekspresikan atau membangun fantasi-fantasi tentang kekerasan. Yang ketiga, saya akan mencoba menganalisis tentang pola pengekspresian amarah.
bagaimana cara dia mengekspresikan amarah, dan apakah itu berbeda dengan anak-anak lainnya. Yang keempat, saya akan mengecek stabilitas dia di lingkungan pendidikan. Apakah dia bermasalah dengan pelajaran di sekolah, apakah dia pernah di DO, pernah tidak naik kelas, mengalami kesulitan belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kelima yang juga coba saya cari tahu adalah relasi sosialnya, baik dengan teman sebaya, teman sekolah, teman tetangga, ataupun juga relasi dengan keluarga, termasuk dengan orang tuanya. Karena pelaku masih di bawah umur, polisi pun mengaku berhati-hati dalam menggali keterangan korban, perlu didampingi para ahli. Terlebih, MAS mengaku menyesal dan sering menanyakan kondisi sang ibu. Sedangkan untuk ayah dan neneknya, polisi secara perlahan dan hati-hati menjelaskan bahwa keduanya sudah tewas. Kehati-hatian penanganan dan perlunya pendampingan dari para ahli juga ditekankan oleh Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi, karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi, ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Dari sudut pandang hukum, MAS memang sudah menjadi tersangka. Penanganan dengan khusus tentu bukan berarti menyetujui tindak pidana itu. Dilihat dari aspek psikologi, jika memang benar MAS mendapat bisikan, maka sejatinya MAS adalah seseorang yang sedang sakit dan butuh terapi penyembuhan. Jika ada motif lain yang juga karena faktor kejiwaan, juga perlu penanganan khusus selain kasus pidananya. Kita perlu mencari pada akar permasalahan yang ada pada diri anak ini. Apakah benar bahwa dia ini mengalami bisikan-bisikan seperti yang disampaikan ke polisi di awal gitu ya. Kita sendiri belum tahu, dan saat ini teman-teman dari Asosiasi Psikologi Forensik sedang akan mendalami. Kalau misalkan betul itu, berarti dia perlu perawatan kesehatan mental yang serius gitu ya, untuk merehabilitasi, untuk menyembuhkan, memulihkan kondisi gangguannya. Tapi kalau ternyata ada motif lain yang bukan gangguan jiwa, ya tentu di sini harus ada pendampingan yang ketat ya kepada anak ini. Anak ini perlu untuk direkonstruksi ulang di dalam proses kognitifnya. Bagaimana dia mengambil keputusan, dilatih untuk bagaimana frontal lobe atau pertimbangan rasional itu terintegrasi secara baik dengan emosinya. Jadi kalau yang satu tadi adalah terapi untuk kasus kesehatan jiwa yang mengalami gangguan jiwa berat, tapi kalau ternyata bukan, berarti ini psikoterapi untuk merekonstruksi ulang pola pikir, pola emosi, pengintegrasikan di dalam pengambilan keputusannya. Nah, ini perlu diterapi, perlu dilatih, pendampingan psikologi dan pendampingan psikiatris ya di sini. Pelajaran dari kasus ini bahwa anak perlu terus didampingi, baik dari aspek perkembangan nalar berpikirnya, kejiwaan, hingga pengalaman agama, agar anak terbentengi dari gangguan jin atau roh jahat.